Salve, salam jumpa kembali dengan saya Romo Adnan Berkanis PR di dalam channel ini. Di pagi hari yang indah ini saya akan menyuguhkan renungan yang kiranya berguna untuk kita sekalian. Selamat menonton, selamat berefleksi. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan stay at home. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 1 ayat 15 sampai 17, dilanjutkan ayat 20 sampai 26. Pada waktu itu berdirilah Petrus di tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul, kira-kira 120 orang banyaknya. Ia berkata, "Hai saudara-saudara, harus digenapi nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya. Dan lagi, biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami satu orang yang dipilih dari mereka, yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami. Bersama kami, ia harus menjadi saksi tentang kebangkitan Yesus." Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua lalu berdoa, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dengan demikian, Matias ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, bab 15 ayat 9 sampai 17. Dimuliakanlah Tuhan. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku,
tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Hari ini kita Gereja Katolik merayakan pesta Santo Matias Rasul. Dalam bacaan pertama hari ini, mengisahkan kepada kita tentang pemilihan seorang rasul. Alasan pemilihan seorang rasul adalah untuk menggantikan Yudas yang telah mengkhianati Yesus. Petrus mengambil inisiatif untuk mengadakan pemilihan itu. Ada dua nama yang diusulkan, yakni Yusuf yang disebut Barsabas atau juga Justus dan Matias. Mereka berdoa kepada Tuhan dan yang terpilih melalui undian ialah Matias. Matias layak untuk menjadi murid Kristus karena ia mengasihi Kristus dan sesamanya. Mengasihi Kristus, ia setia bersama dengan Yesus hingga akhir hidupnya, dan ia siap untuk menjadi saksinya bagi orang lain. Mengasihi sesama, ia rela diutus kemana saja, bahkan rela mati sebagai seorang martir setelah disiksa dan dibunuh dengan pedang. Dalam Injil hari ini, dikisahkan bahwa pada perjamuan malam terakhir, Tuhan Yesus memberi perintah kepada murid-muridnya. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tuhan Yesus menyatakan bahwa ia mengasihi mereka, karena itu dia meminta mereka untuk saling mengasihi. Tuhan Yesus ingin mereka tinggal di dalam kasih-Nya. Tuhan Yesus ingin sukacitanya ada di dalam mereka ketika mereka mampu mengasihi. Tuhan Yesus menyadarkan mereka bahwa Ia sangat mengasihi mereka sampai-sampai mengorbankan nyawanya untuk mereka, sahabat-sahabatnya. Tuhan Yesus mengingatkan mereka bahwa jika mereka saling mengasihi, maka mereka adalah sahabat Yesus. Yesus juga mengatakan bahwa Dialah yang telah memilih dan menetapkan mereka agar mereka pergi dan menghasilkan buah. Tuhan Yesus meminta mereka untuk mengasihi seorang terhadap yang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Dalam Injil hari ini kita diingatkan lagi bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Karena itu Tuhanlah yang mengambil langkah pertama untuk mengasihi kita, sekalipun kita tidak peduli atau tidak membutuhkan belayan kasih-Nya. Walaupun kita belum tahu atau sama sekali tidak tahu bagaimana cara mengasihi Tuhan, tetapi Tuhan telah lebih dahulu mengasihi kita. Tuhan yang kita imani memilih untuk dikenal sebagai kasih dan membangun relasi kasih dengan kita. Tuhan mengasihi kita tidak bergantung pada apa yang sudah kita buat atau apa yang belum kita buat. Walaupun kita ini pendosa, namun Tuhan tidak melihat kita dengan perasaan jijik, kecewa, frustrasi atau marah. Tuhan tidak pernah menjauhkan dirinya dari kita orang berdosa, melainkan mencari dan menemukan kita dan membawa kita kepada penebusannya. Tuhan tidak bisa tidak mengasihi kita, dan Dia mengasihi kita secara mendalam
dan melimpah seturut adanya kita. Tuhan tahu kita berdosa, tetapi dosa kita tak pernah mengurangi kasih-Nya kepada kita. Tuhan selalu melihat kita dengan mata kasih. Tuhan tidak pernah mengizinkan kita hilang atau menjadi hamba dosa. Kasih Tuhan selalu tercurah tanpa peduli apa yang sudah kita lakukan atau tidak kita lakukan. Kita ini ciptaan Tuhan yang segambar atau serupa dengan Tuhan. Kita diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi rekan, teman, atau sahabat-Nya. Tuhan menciptakan dan memilih kita menjadi sahabat-Nya. Walaupun kita melawan Tuhan atau berusaha melepaskan diri darinya, tetapi status kita sebagai sahabat Tuhan tidak hilang. Karena kita diciptakan untuk rencana persahabatan. Kita ada, hidup, karena Tuhan ingin bersama kita. Tuhan sangat rindu saat Dia memikirkan kita. Bukan cuma itu, hati kita juga rindu untuk akrab dengan Tuhan. Tuhan ingin agar Ia tetap bersahabat dengan kita. Tuhan ingin bersahabat dengan kita secara dekat, secara intim. Tuhan ingin mengasihi kita lebih, karena Dia lebih mirip seorang kekasih. Keinginan dan kebutuhan terbesar kita adalah kebutuhan akan kasih Tuhan. Kita hanya bisa mengalami kasih Tuhan hanya bila kita berelasi yang dekat dan pribadi dengan Tuhan. Kristus ingin dekat, bersahabat, dan menyatu dengan kita, sehingga Ia mau melewati setiap jengkal kehidupan sebagai manusia dan menjadikannya sebagai bagian dari dirinya sendiri. Melalui kebangkitan Kristus, persahabatan kita dengan Tuhan yang telah rusak akibat dosa dipulihkan kembali. Persahabatan kini telah dipulihkan dan telah diperbaharui. Kita kembali seutuhnya menjadi teman, menjadi sahabat Tuhan. Sekarang kita kembali memulai persahabatan yang indah dengan Tuhan lagi. Karena itu, Tuhan Yesus bilang kepada kita bahwa kita ini sahabat-Nya. Aku tidak menyebut lagi kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Kristus menderita, wafat, dan bangkit bukan karena keinginan kita, tetapi karena kasih Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, kasih Kristus menginfeksi kita agar kita pun dapat mengasihi seperti Dia. Kristus menginginkan agar kasih-Nya yang telah menginfeksi kita itu mesti mengarah kepada Tuhan dan juga mengarah kepada sesama kita. Kasih Kristus yang telah menginfeksi kita dapat membuat kita lupa akan diri sendiri dan ingat akan orang lain. Kristus ingin agar kita memberi diri dalam kasih bagi orang lain. Kasih Kristus dapat membuat orang lain menjadi bagian dari diri kita. Kristus mengasihi kita tanpa menuntut upah. Dan Dia ingin kita sebagai sahabat-sahabat-Nya saling berelasi dan bersahabat satu sama lain. Kristus ingin menjadikan hidupnya, hatinya, kasih-Nya menjadi milik kita. Kristus ingin kita seperti dirinya yang mampu mengasihi. Kristus ingin kita dikenal sebagai orang yang mengasihi, karena kasih adalah jalan hidupnya. Kasih dan hanya kasih saja yang mampu membuat seseorang rela menyerahkan hidupnya sendiri untuk mengasihi orang lain. Kasih punya kekuatan untuk mengubah hidup kita. Kasih mendorong kita untuk mengorbankan diri dengan tulus.
kasih bisa melembutkan hati kita yang keras. Kristus tidak hanya ingin ketaatan kita, tetapi juga hati kita. Kristus ingin kasih kita, dan Dia memecahkan hatinya dan menawarkannya kepada kita. Kristus membuka hatinya lebar-lebar bagi kita, agar kita pun bisa memasukinya. Kita mesti memasuki hati Tuhan dan hati orang lain. Kita mesti kenal Kristus bukan dengan kepala saja, tetapi juga dengan hati kita. Di dalam hati kita rindu untuk kenal Tuhan dengan benar, karena hati kita selalu ditarik kepadanya. Kristus ingin agar hatinya semakin menjadi hati kita. Jika kita mencintai Kristus, Kristus menyimpan kita di hatinya. Setiap kita berusaha meletakkan hatinya pada Tuhan dan pada orang lain. Hari ini Kristus berkata kepada kita, "Aku mencintaimu dengan cinta abadi. Karena itu aku menarikmu kepadaku. Aku membuatmu berpartisipasi dalam sifatku." Kita dipanggil untuk mengkomunikasikan bahwa saya dicintai oleh Tuhan dan saya mesti dengan sukacita membagikannya bagi yang lain. Jika saya telah bertemu Kristus, saya tidak takut untuk bertemu orang lain. Marilah kita sadari bahwa yang penting dalam hidup ini adalah belajar mengasihi dan dikasihi. Karena kasih adalah alasan kita hidup. Marilah kita saling mengasihi dan membiarkan kasih Tuhan masuk ke dalam hati kita. Karena kasih berasal dari Tuhan. Amin. Selamat pagi dan selamat berkarya. Jaga kesehatan dan stay at home. Salve. Tuhan memberkatimu sekalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta bagikan juga dengan teman-teman kalian.